Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wahai ya bunaya, wahai anak-anakku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang Aku Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk anak-anak, kita mengenal pribadi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masuk ke bab yang ke-6 ya, yaitu bab yang ke-6, yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau sangat dermawan, paling dermawan di antara manusia. Pada bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, lebih kencang dalam memberi dibandingkan angin yang berhembus. Ya, jadi ini sifatnya Rasulullah SAW, itu orang yang dermawan, ya, paling dermawannya manusia, paling mulianya akhlak beliau, ya. Jadi akhlak mulia itu sudah ada pada diri Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, ya. Beliau lebih dermawan lagi, ya, dalam masalah bersedekahnya. Jika memilih urusan, beliau pilih yang paling mudah selama tidak melanggar syariat Allah. Ya, beliau sangat menghindar dari dosa. Jika diri beliau didolimi, beliau sangat sabar. Namun jika hak Allah yang dilanggar, beliau sangat murka. Ya, jadi ini. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ada urusan, ya, urusan yang penting, maka Rasulullah SAW memilih urusan yang paling mudah selama tidak melanggar syariatnya Allah. Dan beliau Rasulullah SAW itu sangat menghindari dari dosa. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun, beliau berusaha untuk menghindarinya, ya. Dan jika akhlaknya Rasulullah SAW, ya, jika diri beliau dizalimi, beliau sangat sabar, ya. Rasulullah SAW pernah dijuluki Majnun, orang yang gila, atau beliau itu dijuluki tukang syair, ya, dijuluki macam-macam, ya, oleh kaumnya. Tapi beliau itu sabar. Namun jika haknya Allah yang dilanggar, beliau sangat murka. Jadi kalau agamanya Allah, ya, agamanya Allah itu dihina, wah, Rasulullah SAW marah sekali, ya. Berbeda dengan hari ini, ya. Kalau dirinya seseorang itu dicaci maki atau didolimi, wah, malah marah. Tapi kalau agamanya Allah dilanggar, malah diam saja, ya. Beda. Kalau akhlaknya Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW itu didolimi, beliau itu sabar, ya. Sampai pernah Rasulullah SAW itu sholat itu diberi kotoran unta di atas punggungnya. Sampai Rasulullah SAW ada waktu sholat berdiri itu nggak bisa, sampai akhirnya diambil oleh anaknya Fatimah, ya. Akhirnya dipindah oleh Fatimah kotoran unta di atas punggungnya itu, ya. Itu Rasulullah nggak marah, beliau sabar, ya. Tetapi kalau haknya Allah dilanggar, beliau murka, beliau itu marah sekali, ya. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu sangat pemalu. Jadi akhlak Rasulullah SAW yang lainnya, beliau itu pemalu, isinan, ya.
sampai isinane Rasulullah, pemalunya Rasulullah itu melebihi gadis dalam pingitan. Ya, jika beliau tidak menyukai, nah ini yang berikutnya. Jadi yang ini akhlak Rasulullah SAW itu beliau itu pemalu, isinan. Jadi kalau ada orang yang isinan, ya jangan dihina, ya, karena isin itu juga punya sifat pemalu itu itu juga akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, langsung terlihat pada raut wajahnya. Ya, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kalau tidak menyukai sesuatu itu bisa dilihat pada wajahnya. Contohnya kalau di beliau Rasulullah SAW itu marah, itu Rasulullah SAW wajahnya itu memerah. Ya, jadi kalau dia sampai marah itu wajahnya itu sampai memerah. Jadi para sahabat tahu kalau wajahnya Rasulullah SAW memerah, ya maka tandanya beliau Rasulullah SAW itu dalam keadaan marah. Ya. Terus akhlak Rasulullah SAW yang lainnya, beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau suka, maka dimakanlah makanan itu. Dan jika tidak suka, maka beliau tinggalkan tanpa mencelanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3549, 3554, 3560, 3562, dan 3563. Ya. Jadi ini akhlak Rasulullah SAW yang terakhir pada hadis ini apa? Beliau itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jadi kalau Rasulullah SAW dihidangkan makanan, ya, misalnya beliau suka, ya beliau makan, ya. Tetapi kalau dihidangkan suatu makanan kok Rasulullah SAW itu tidak suka, maka Rasulullah meninggalkannya tanpa mencela makanan. Ya, adik-adik, hari ini kalau sampean itu dikasih makan, nek seneng ya panganan, ya kalau tidak suka ya wis tinggalno, wis rasa kok pangan, nggak usah mencacat, nggak usah mencela makanan itu. Ya, ini contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah makanan. Kita lanjutkan pembacaannya. Bicaranya sangat fasih dan jelas. Jadi Rasulullah SAW dalam berbicara itu fasih, jelas. Jadi omong-omongan itu kalau bisa apa? Sing fasih ya jelas. Ya, beliau itu menguasai logat-logat bahasa Arab. Mampu berbicara pada tiap suku bangsa Arab dengan logat masing-masing suku. Wah, ini Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW itu akhlaknya, ya, tentang berbicaranya beliau itu fasih dan jelas. Ya, ini bahasa logat-logat bangsa Arab di berbagai daerah, berbagai tempat itu beliau mampu. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu dalam berbicara, di dalam mengetahui logat-logat suku-suku Arab, ya. Terus jika dimintai sesuatu, beliau tidak pernah menjawab tidak. Masya Allah ya. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau itu dimintai sesuatu, beliau tidak pernah menjawab tidak. Ya. Sampai di dalam satu hadis itu Rasulullah SAW pernah membawa seperti selendang yang diselimpangkan di lehernya. Suatu saat itu ditarik oleh sahabat, lupa sahabatnya. Setelah itu sampai dalamnya ada bekas merah pada lehernya, ya. Setelah itu sahabat itu ya menginginkan selendang itu, maka Rasulullah SAW nggak marah, ya langsung dikasihkan. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW.
bahasanya beliau tidak, jika diminta sesuatu beliau tidak pernah menjawab tidak. Ya, ini akhlak yang mulia yang harus kita contoh, ya. Selanjutnya, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pemberani. Berapa banyak para pemberani dan patriot yang jika bertemu beliau mereka itu lari. Ali bin Abi Thalib berkata, jika kami sedang ketakutan dan dikepung bahaya, kami berlindung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak satu pun yang jaraknya lebih dekat kepada musuh selain beliau. Jadi ini Rasulullah itu pemberani dalam menghadapi musuh-musuh, berani beliau. Kalau sampai ajaran Al-Islam ini dimusuhi, maka beliau itu terdepan dalam menghadapi musuh-musuhnya, ya. Ini juga akhlak Rasulullah SAW, seorang yang pemberani, tidak takut, tidak pengecut, ya. Ini terus selanjutnya akhlaknya Rasulullah SAW, beliau itu sangat jujur dan amanah, ya. Ini, ya, kita harus menanamkan pada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, pada teman-teman kita, punya sifat jujur dan amanah, ya, jujur dan amanah. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau dijuluki Al-Amin. Apa yo artinya Al-Amin? Artinya yang terpercaya. Jadi Rasulullah SAW itu punya sifat Al-Amin, yang terpercaya, ya. Bahkan musuh pun mengakui kejujuran dan amanahnya, amanah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Ya, musuh aja lah mengakui kejujuran Rasulullah SAW dan mengakui amanahnya. Ini seperti perkataannya Abu Jahal, ya. Ini orang yang kafir yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal pernah berkata, kami tidak mendustakan dirimu ya Muhammad, tetapi kami mendustakan ajaranmu. Masya Allah, ya. Jadi ini musuhnya Rasulullah SAW, ya, Abu Jahal, ya. Tapi dia berkata, kami tidak mendustakan dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mendustakan, tetapi kami, Abu Jahal dan teman-temannya, itu mendustakan ajarannya, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Al-Islam, ya, mendustakan agama Al-Islam. Ini yang dia dustakan, ya, karena Abu Jahal dan teman-temannya sudah punya agama sendiri, agamanya nenek moyang mereka, ya. Makanya yang dia benci, yang dia dustakan itu bukan dirinya Rasulullah SAW, tetapi yang didustakan itu ajarannya Rasulullah, yaitu agama Al-Islam itu, ya. Ini jadi sampai musuh aja mengakui tentang kejujuran dan amanah beliau, ya. Sekarang lanjutnya dalam buku ini, lanjutnya beliau sangat tawadhu dan jauh dari sifat sombong. Jika beliau datang ke suatu majelis, beliau tidak mau disambut seperti raja. Biasanya jika seorang raja datang, orang-orang itu berdiri untuk menyambutnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin disambut seperti raja, ya. Mari kita lihat betapa rendah hatinya beliau. Beliau biasa menjenguk orang sakit, ya. Beliau sering duduk-duduk bersama orang-orang miskin, ya.
beliau biasa memenuhi undangan meskipun yang mengundang itu seorang budak atau seorang hamba sahaya, dan terbiasa pula duduk-duduk bersama sahabatnya. Ya, ini jadi akhlak Rasulullah SAW. Yang lainnya itu apa? Beliau itu tawadhu, ya, jauh dari sifat sombong. Ya, kalau itu beliau Rasulullah SAW itu datang di suatu majelis, ya, beliau itu nggak mau disambut seperti raja, ya, karena raja biasanya kalau mendatangi satu majelis apa pada waktu raja datang, maka para bawahannya disuruh untuk berdiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari itu, tidak suka Rasulullah SAW itu apa disambut seperti raja. Dan akhlak beliau yang lainnya, ya, beliau Rasulullah SAW itu biasa kalau ada sahabatnya, ya, yang dia itu sakit, beliau segera menjenguk orang sakit itu. Ya, ini akhlak beliau. Jadi ya, kalau ada temannya yang sakit, ya mari kita segera mendatanginya, menjenguknya, mendoakannya. Ya, minimal mendoakan saudara kita yang sakit. Itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW biasa duduk-duduk bersama orang-orang miskin. Ya, jangan seperti sekarang. Ya, orang-orang yang sudah kaya itu kalau lungguh, ya, duduk-duduk bersama orang-orang miskin tidak mau. Tapi akhlaknya Rasulullah enggak, biasa Rasulullah SAW itu duduk-duduk bersama orang-orang miskin. Terus Rasulullah SAW akhlak beliau yang lainnya yaitu memenuhi undangan meskipun yang mengundang itu seorang budak atau hamba sahaya. Nah, Masya Allah, ya. Jadi ini akhlak Rasulullah SAW. Siapapun yang mengundang, ya, maka dia Rasulullah SAW itu memenuhi undangan itu. Selagi apa? Undangannya bukan maksiat, ya, undangannya bukan menyalahi syariat Allah, ya, beliau mesti mendatangi. Dan beliau Rasulullah SAW biasa pula duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, ya. Jadi sering Rasulullah SAW bersolat jamaah, setelah itu duduk-duduk di masjid bersama para sahabat. Itu sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu adik-adik silakan, ya, sekali-kali ya kita setelah sholat, ya, bersama teman-temannya duduk-duduk di masjid, ya, membaca Al-Quran bersama atau makan dan minum bersama, ya, di situ membahas membahas ilmu-ilmu Allah, ya, membahas Al-Quran atau hadis dan yang lainnya, ya. Ini kalau kita mau untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembacaannya. Beliau sangat suka memenuhi janji, ya, menyambung tali persaudaraan, ya, paling penyayang dan lembut terhadap orang lain, suka memaafkan dan lapang dada terhadap pembantu. Beliau tidak pernah membentak dan menyalahkan pekerjaan pembantunya yang tidak beres, ya. Terhadap orang miskin beliau cinta dan suka duduk-duduk bersama. Beliau menghadiri jenazah orang-orang miskin dan tidak mencela orang-orang miskin karena kemiskinannya. Beliau senantiasa gembira namun lebih banyak diamnya. Tawa beliau adalah dengan senyuman. Jika bicara tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras suaranya. Bicaranya jelas
bahasanya fasih dan mudah dimengerti. Ini di dalam buku Ar-Rahiqul Maktum halaman 489 sampai 493. Ya, Masya Allah ya. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu suka memenuhi janji. Ya, sangat suka memenuhi janji. Jadi Rasulullah SAW kalau berjanji, ya ditepati, dilaksanakan. Ya, terus Rasulullah SAW menyambung tali persaudaraan. Ya, saling datang kepada saudaranya, saling berhubungan dengan saudaranya. Ya, jadi Rasulullah SAW menyambung tali persaudaraan. Dan Rasulullah SAW itu paling penyayang. Ya, saling menyayangi. Ya, menyayangi kepada siapapun, bahkan sampai ada satu kisah, ya, seorang pengemis di pinggiran kota yang setiap hari sukanya mencela Rasulullah SAW. Ya, pada waktu itu Rasulullah SAW tiap hari mendulangnya baca, menyuapi, ya, orang miskin yang buta itu, yang tiap hari menghina Rasulullah, mencela Rasulullah. Kalau ada orang yang datang kepada orang miskin, orang yang buta tadi, mengatakan jangan kamu mendekati Muhammad, jangan kamu mendekati Allah, jangan mengikuti ajarannya, pokoknya selalu dihina. Tetapi setiap pagi Rasulullah SAW menyuapi orang itu. Ya, sampai akhirnya satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka yang menyuapi diganti oleh Abu Bakar. Nah, orang itu pada waktu disuapi oleh Abu Bakar, itu apa? Orang yang buta tadi mengatakan, wah, ini bukan orang yang biasanya menyuapi aku ini. Siapa ini? Ya. Terus dia mengatakan, ya beda orang yang menyuapi. Lah, mana orang yang biasa menyuapi aku tiap hari itu? Maka dia mengatakan, yang menyuapi kamu itu dia sudah meninggal. Siapa yang menyuapi aku? Dia mengatakan, yang menyuapi kamu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kamu cela, yang selalu kamu hina, yang selalu kamu maki-maki. Ya, beliau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu oleh Abu Bakar itu, akhirnya orang itu sadar, dan akhirnya dia itu masuk Islam, ya, dengan karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi biasa Rasulullah SAW berbuat seperti itu, menyayangi kepada seorang meskipun orang itu membencinya. Ya, Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa yang perlu kita contoh. Dan Rasulullah SAW itu lembut terhadap orang lain, ya, berbicaranya meskipun kepada orang yang itu tadi memusuhi, mencaci maki, menghina diri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak marah, lembut sekali dalam menghadapi orang yang tidak suka pada Rasulullah. Ya, ini Masya Allah ya, akhlak ini yang harus kita contoh, lembut terhadap orang lain. Terus Rasulullah SAW itu punya sifat suka memaafkan dan lapang dada. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW itu suka memaafkan dan lapang dada. Ya, sifat memaafkan, kalau ada orang yang minta maaf ya dimaafkan. Ya, tidak menjadi seperti orang yang hari ini misalnya ada perkelahian, ya, padu antara teman satu dengan teman yang lainnya. Setelah itu akhirnya ada yang minta maaf, akhirnya nggak mau memaafkan. Ya, hari ini berarti itu apa? Akhlak yang jelek. Kalau akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu suka memaafkan dan lapang dada. Ini ya, anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, contoh
ya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, contoh yang lain akhlak Rasulullah SAW yang lainnya yaitu terhadap pembantu beliau. Beliau itu tidak pernah membentak dan atau saya ulangi, beliau tidak pernah membentak atau menyalahkan pekerjaan pembantunya yang tidak beres. Masya Allah ya. Ini Rasulullah SAW itu punya seorang pembantu. Rasulullah SAW itu nggak pernah membentak pembantunya, ya, nggak pernah memarahinya, ya. Kalau pembantunya itu salah dalam pekerjaannya, tidak beres, ya, Rasulullah SAW juga tidak menyalahkan. Masya Allah ya, ya. Ini akhlak Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah menyalahkan pekerjaan pembantunya yang tidak beres. Ya, ini sifat akhlak yang mulia. Ya, karena hari ini kita lihat ya, kalau ada pembantu yang salah, wah malah dimarahi. Ya, sampai kemarin di media massa itu ada seorang pembantu rumah tangga karena hanya salah apa gitu, wah disiksa, dipukul, ya, sampai tubuhnya itu disayati sama senjata tajam. Ya Allah, ya, itu majikan sekarang seperti itu, ya, majikan yang tidak punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Jauh sekali ya orang-orang sekarang. Kalau ada punya pembantu salah ya diseneni, dimarahi, ya. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya anak-anak, bahwasanya beliau itu tidak pernah membentak, memarahi pembantunya, dan bila pembantunya itu dalam melakukan suatu pekerjaannya itu tidak beres, dia tidak menyalahkannya. Ini ya, akhlak ini harus kita contoh. Terus selanjutnya, terhadap orang miskin beliau cinta dan suka duduk-duduk bersamanya. Jadi Rasulullah SAW itu biasa, ya, beliau itu cinta kepada orang-orang miskin dan beliau itu suka duduk-duduk bersama mereka, ya. Jadi Rasulullah SAW itu apa? Tidak memilah dan memilih dalam bergaul, ya. Kalau dia itu duduk sama orang-orang yang miskin bisa, dia duduk dengan orang kaya bisa, ya. Tapi apa? Rasulullah SAW sering, ya, duduk-duduk bersama mereka dengan orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin, ya. Jangan seperti sekarang, banyak sekali orang-orang yang sudah punya kekayaan, ya, hartanya banyak, itu enggak mau dia itu bersama atau duduk-duduk bersama orang-orang miskin, ya. Jadi akhlak-akhlak itu harus dijauhi, ya. Kita harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, ya. Suka beliau itu, pertama beliau cinta kepada orang-orang miskin, dan Rasulullah SAW itu suka duduk-duduk bersama orang-orang miskin, dan beliau menghadiri jenazah orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin meninggal, beliau Rasulullah SAW menghadiri jenazahnya, ya. Di situ kalau dia seorang muslim, ya, beliau menyolatkannya, ya, beliau mendoakannya, ya. Ini sifat atau akhlak dari Rasulullah SAW, ya, yang harus kita contoh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan memilah dan memilih, wah kayak orang kaya sing mati wong sugih tak paranane, tapi kalau orang miskin wegah nggak usah datang. Lah itu harus kita hindari, ya, karena akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu meskipun ada jenazahnya orang-orang miskin, Rasulullah SAW tetap menghadiri dan tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya,
Jadi Rasulullah SAW tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya. Karena namanya miskin, kemiskinan itu memang takdir dari Allah. Yang memberikan kemiskinan ya Allah, yang mengayakan ya Allah. Maka kita akhlaknya Rasulullah SAW tadi, ya, beliau tidak mencela orang miskin karena kemiskinannya. Ya, Masya Allah, nggak seperti orang sekarang, ya. Kalau dia kaya temu orang miskin, ya malah mencela, ya salahmu kamu ora kerja, salahmu kamu nggak begini dan nggak begitu, nggak ada usaha, nggak. Padahal orang miskin itu kadang-kadang dia karena kemiskinannya, ya meskipun dia sudah bekerja, ya sudah berusaha untuk mencari rezeki, tetapi kalau Allah sudah menetapkan seperti itu miskin, ya dia miskin, ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita itu mencela orang miskin karena kemiskinannya, ya. Terus beliau senantiasa gembira, ya. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa gembira, menghibur kepada para sahabatnya, ya, menyampaikan menyampaikan kabar gembira kalau kalian nanti melaksanakan perintah-perintahnya Allah, nanti kamu akan mendapatkan jannah, kamu akan hidup di sana di surga, apa yang kamu minta kamu akan diberi. Yaitu Rasulullah SAW gembira, maka memberikan kegembiraan kepada, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Namun beliau itu lebih banyak diamnya, ya. Jadi kalau nggak perlu berbicara, Rasulullah SAW nggak berbicara. Tapi kalau Rasulullah SAW itu ada hal yang perlu disampaikan, ya disampaikan kepada umat, kepada para sahabat, ya. Tawa beliau adalah dengan senyuman. Kita nyontoh, ya, mencontoh Rasulullah SAW. Jadi nek guyu gak jane enggak cekakaan sampai giginya itu kelihatan, gigi geramnya kelihatan. Itu enggak boleh. Nek Rasulullah SAW memberikan contoh, kalau tawa itu beliau hanya tersenyum, ya, hanya menarik bibirnya ke belakang sedikit, ya. Tapi ya enggak mudah, ya. Kadang-kadang kita hari ini banyak kalau ada hal yang lucu tertawanya terbahak-bahak, maka itu harus dihindari. Kalau kita pengen mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhlak beliau pada ini tentang berbicara, ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak ada hal yang perlu, beliau enggak bicara, ya. Kalau ada keperluan beliau baru bicara. Jadi bicaranya itu bermakna gitu loh, ya. Kalau enggak ada manfaatnya, ya Rasulullah SAW lebih baik diam, ya. Jadi kita jangan banyak bicara, apalagi bicara-bicara yang melanggar aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ngerasani, ghibah. Nah, daripada seperti itu lebih baik kita diam. Daripada kita omong jelek atau berkata kotor, ya, lebih baik kita diam. Ya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jika bicara tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras suaranya. Bicaranya jelas, bahasanya fasih dan mudah dimengerti. Ini ya. Jadi kalau akhlaknya Rasulullah SAW dalam berbicara, ya, beliau itu berbicaranya tidak terlalu pelan, ya, enggak lambat-lambat, dan tidak terlalu keras suaranya berbuantar sampai berbengok-bengok, ya, enggak. Tapi Rasulullah SAW dalam berbicara jelas, bahasanya fasih dan mudah dimengerti. Jadi orang yang diajak bicara itu paham, ya. Jadi ini
bab yang ke-6 tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semuanya, ya, ini beberapa contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita ikuti, ya, kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, ya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ya. Mungkin itu aja yang kita dapat bacakan buku tentang Aku Cinta Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kepada adik-adik semuanya, dan kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.